keep smile. Oke. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua ya. Nah, hari ini teacher akan menjelaskan topik baru di tema G. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu, mengucap syukur bahwa kita masih sehat sampai saat ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah topik kita hari ini? Kita akan belajar di subtema 4, yaitu perkembangan teknologi transportasi. Nah, ingat kembali ya, bahwa teknologi itu mempermudah kita untuk melakukan segala sesuatu. Nah, contoh kecilnya yang kita pelajari di sini adalah berbagai teknologi mempermudah kita dalam memperoleh energi. Nah, jadi saat ini kita akan mempelajari teknologi yang kita gunakan itu mempermudah kita dalam hal apa? Nah, di sini adalah dalam hal menuju satu tempat, yaitu dengan menggunakan transportasi. Oke. Nah, silakan dibuka bukunya. Nanti kamu amati dulu gambar-gambar ini semua. Kira-kira coba dulu kamu lihat, amati satu persatu yang mana yang sudah kamu pernah naiki atau kamu gunakan untuk menempuh satu tempat. Pastinya ada dong ya. Nah, setelah itu kita akan melihat di sini ada teks bacaan. Ada teks bacaan di sini, perkembangan teknologi transportasi. Nanti kamu baca masing-masing dan kamu temukan kalimat utama seperti biasanya yang sudah lewat-lewat kita sudah lakukan. Itu sangat gampang ya nak ya. Nah, nanti untuk menemukan kalimat utamanya, setelah kamu temukan, kamu garis bawahi aja. Contoh misalnya nih di paragraf pertama ini, setelah kamu temukan kalimat utamanya, kamu garis bawahi, tidak usah ditulis kembali lagi. Oke? Nah, sekarang kita mau melihat perkembangan teknologi transportasi dari masa ke masa itu seperti apa. Oke, nanti lihat slide berikut ini ya. Iya, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, jadi pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan tenaga hewan untuk mengangkut barang atau membawa orang-orang ke tempat yang ingin dia tuju. Dan ada juga ini beca. Nah, pada zaman sekarang masih kamu temukan nggak kendaraan ini? Sudah susah ya. Nah, ini coba kamu perhatikan. Ini adalah alat transportasi darat yang kita gunakan untuk menempuh satu tempat. Pasti kamu pernah melihat jenis-jenis alat transportasi ini kan di Batam? Coba perhatikan alat transportasi yang satu ini. Apakah kamu pernah menaikinya? Iya, namanya adalah kereta api. Nah, ini sudah dirubah menjadi lebih modern lagi, disebut zaman sekarang adalah MRT. Kita bisa menemukannya di Jakarta. Iya, bagaimana dengan yang satu ini? Apakah kamu sudah pernah menaikinya? Ya, jadi kalau alat transportasi yang satu ini, kita bisa menempuh tempat yang begitu jauh sekalipun. Mau kita ke Amerika sekarang, kita bisa langsung secepatnya sampai di sana, tidak perlu harus 1 minggu. Jadi itulah kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Nah, seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi juga sudah semakin pesat, maka manusia menciptakan atau memperbaharui alat-alat transportasi zaman dulu menjadi modern seperti yang digambar ini. Perhatikan baik-baik ya nak ya. Nah, alat transportasi atau teknologi transportasi sama nggak semua besarnya? Oke, kalau kita ingin mengetahui besarnya transportasi, kita bisa mengukur keliling daripada benda atau alat transportasi tersebut. Teacher udah ajarin sebelumnya bagaimana menentukan keliling satu benda. Nah, ini perhatikan lagi ya. Hari teacher ajarin cara menentukan keliling itu bisa dengan garis-garis yang ada di sekeliling benda tersebut atau kotak-kotak yang ada di sekeliling benda. Nah, tetapi sekarang kita sudah melihat benda, misalnya ini ada persegi. Oke, ada persegi ini misalnya ya. Nah, ada persegi. Perseginya sudah ada tapi sudah dibuat ukurannya.
Ingat, kalau persegi kan berarti sisinya sama semua. Kalau ini 4 cm, ini juga 4 cm. Nah, kalau kemarin, kalau di gambar A, kamu menentukan keliling, kamu hitung ini semua. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4. Nah, itu kalau dia pakai garis. Ini sama juga. Kalau sudah dibuat ukuran sentimeter, ini berarti kamu langsung tambahkan aja. Misalnya nih, berarti kelilingnya 4 tambah 4 tambah 4 ditambah 4 jadi berapa, Nak? Iya, hasilnya adalah 16 cm. Oke? Nah, tadi kan teacher sudah ajarin kalau misalnya benda tersebut sudah diketahui sentimeternya, tinggal ditambah. Nah, bagaimana dengan benda yang belum diketahui sama sekali panjang daripada kelilingnya? Nah, yang kamu gunakan apa? Alat untuk mengukur panjang itu, alat yang biasa digunakan oleh anak-anak adalah penggaris. Jadi kamu sediakan penggaris, ambil benda yang ingin kamu ukur. Caranya kamu tempatkan penggarisnya di atas, di sisi atas. Oke, di sisi atas. Ingat, kalau kita untuk mengukur berarti kita mulai dari angka 0. Jadi kira-kira ini, nah ini 15 cm. Kita buat di sini ya. Jadi kita bisa mengukur berbagai benda di sekeliling kita, keliling Alkitab. Oke, yang bagian misalnya ini Alkitabnya. Jadi yang bagian atasnya itu tadi 15. Oke, berarti kalau bawah 15 juga kan, karena dia sama. Berarti bawah 15. Sekarang samping, di samping kiri. Nah, samping kiri sama, kamu tempatkan penggarisnya, lalu lihat dia berapa senti. Oke, dia 11 cm. Kiri 11, berarti sama nggak ini dengan ini? Sama, jadi kamu nggak usah ukur lagi, langsung kamu tulis saja 11. Nah, perhatikan ya, Nak, jika bendanya persegi atau persegi panjang, berarti kamu hanya perlu mengukur 2 sisi aja. Karena apa? Masing-masing sisi atas dan bawah itu pasti sama panjang kalau itu persegi panjang. Tapi kalau kamu mengukur persegi, kamu cukup ukur 1 sisi saja. Karena apa? Kalau dia persegi berarti sisinya semua sama. Oke, kamu hanya cukup mengukur 1 saja. Nah, kalau sudah ditentukan keliling masing-masing benda tersebut, sekarang adalah tinggal menambahkan seperti biasa, atas, bawah, kiri, dan kanan. Oke, jadi kita buat seperti ini. 15 ditambah 15 ditambah 11 tambah 11. Oke, berapa ini? 30 tambah 22 berarti 52. Jadi keliling daripada Alkitab itu adalah 52 cm. Oke, itu kamu harus ukur semuanya. Oke. Untuk hari ini sekian dulu pembelajaran dari teacher. Nah, jadi hari ini apa saja yang sudah kamu dapatkan? Kamu bisa mereview sendiri lagi apa yang sudah kamu dapatkan dari yang teacher ajarkan. Pertama tadi adalah kemajuan teknologi di bidang transportasi. Nah, kemudian teknologi itu memberikan apa sama kita hingga saat ini. Dan kamu bisa juga membandingkan teknologi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Oke? Oke? Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita bisa berjumpa di basic untuk pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak.